Baik, kita lanjut ke yang nomor 3. Diketahui suatu distribusi muatan listrik statik menghasilkan medan listrik arah radial dalam bentuk dan dengan K dan A adalah konstanta. Ini K dan A-nya konstanta. Tentukan muatan total Q penghasil medan tersebut. Jadi kita ada diketahui E-nya ya, medan listrik, persamaan medan listriknya. Kemudian dicari Q total. Dari sini kita mencari persamaan yang ada medan listrik dan Q-nya. Di sini kita pakai persamaan Gauss. Yang integral tertutup dari E sama dengan Q atau muatan per epsilon 0. Nah, ini untuk persamaan Gauss. Ini ada E-nya, kemudian ada Q. Ya, di sini kita cari Q total. Tapi di sini kita punyanya Q-nya Q muatan dalam. Jadi yang dimaksud di rumus ini adalah misal kita punya permukaan, kita pakai merah. Misal bola ya, kita punya permukaan bola, terus di dalam bola itu ada muatan listrik. Nah, muatannya itu berapa ya? Itu Q. Jadi yang di dalam. Dan kita mencari yang total. Tapi nanti bisa dicari lewat ini, lewat Q ini bisa. Jadi sementara kita pakai rumus yang ini dulu aja. Oke, kita lanjut. Ini integral EDA karena di sini distribusi listriknya hanya diketahui arah radial. Jadi biasanya yang dimaksud itu secara tersirat bentuknya bola. Karena kan kalau bola itu yang diketahui cuma arah radialnya aja. Nggak ada yang lain. Jadi ke sana ke sini seimbang gitu. Angkanya sama jari-jari. Jadi anggap aja kita bola gitu ya. Anggap aja bola. Anggap bentuknya bola. Bola. Nah, kalau udah diketahui bentuk bola, jadi ini untuk integral EDA bisa kita jadikan E dan A. E dikali A. E kali A gini. E itu tetap ini apa? Persamaan dari muatan listriknya. Kemudian A-nya kita karena sudah ketemu bola, kita pakai luas permukaan bola. Di sini kita bisa lanjutkan E bagi R ini dikali dengan Q per epsilon 0. Kita pindah luas. Jadi biar kita mencari Q-nya dulu. Nah, ini untuk Q-nya sudah ketemu. Kita ini bisa coret. Kita sederhanakan. Ya, jadi ini. Kita langsung gabung aja. Ini kita sudah ketemu Q. Kemudian mencari Q total. Q total. Cara mencarinya ialah Q total ialah atau kita tulis saja Q total ialah limit R menjadi tak terhingga dari Q fungsi R.
Jadi yang dimaksud ini kan kita punya Q ya. Q dari misal tadi bola ini kita ada Q-nya ini, ada Q berapa muatan. Nah, dari situ kita nanti mencari total Q-nya. Jadi misal kita ingin jari-jarinya segini. Jadi nanti kita membuat Q baru dengan jari-jari segini. Dengan konstanta atau persamaan yang sama dengan yang di awal tadi, yang Q kecil ini. Nah, jadi kita limitkan R-nya sama dengan tak terhingga karena kita kan nggak tahu mau R-nya berapa, jadi kita anggap tak terhingga ini udah banyak banget gitu. Oke, kita hapus dulu, kita turunkan jadi Q-nya kita ganti karena kita udah ketemu Q-nya. Ini Q fungsi R. Ya, dan untuk R-nya kita ganti menjadi tak terhingga. Nah, di sini ada catatan, ini ada pangkat minus AR ya. Kita sendirikan di sini. Ini ada minus AR, sedangkan kalau misal R-nya jadi tak terhingga, kita ganti jadi tak terhingga. In, maka ini kan sama aja kita punya pangkat minus jadi E dibagi dengan tak terhingga sama dengan 0 ya. Jadi untuk E tadi, E pangkat minus AR, kita bisa jadi apa? Kita jadikan 0. Jadi kalau jadikan 0, semuanya jadi 0. Nah, ini kita tulis dulu. Dari 0, sama dengan 0 semua berarti. Jadi, aduh. Jadi untuk Q total sama dengan 0. Ya, ini untuk jawaban dari nomor 3. Baik, kita lanjut ke yang nomor 4. Sebuah kapasitor keping sejajar dengan luas plat 0,2 meter persegi dan jarak plat 1 cm dimuati hingga mencapai tegangan 1000 volt dan kemudian diputus dari baterai. Setelah itu kedua plat ditarik hingga terpisah menjadi 2 kali jarak plat semula. Jika epsilon 0 sama dengan sekian, tentukan, ini ada dua soal. Yang pertama, usaha yang diperlukan untuk menarik kedua plat. Yang kedua, tegangan akhir pada kapasitor. Kita tulis dulu yang diketahui. Dahulu luas atau A dengan 0,2 meter persegi. Meter persegi ini. Kemudian jarak atau B, B-nya dikecil tapi nggak apa-apa. 1 cm. 1 cm sama dengan 0,01 meter. Kemudian tegangan, ini untuk D-nya D1 karena ini kan ada dua keadaan. Yang pertama keadaan awal, kemudian yang keadaan dua yang setelah ditarik. Jadi yang pertama sebelum ditarik, yang kedua setelah ditarik. Jadi ini kita tulis keadaan pertama dulu D1, kemudian ini tegangan 1 atau V1 sama dengan 1000 volt. Kemudian diputus dari baterai. Kalau putus dari baterai, jadi muatannya sama. Muatan sama. Muatan sama. Atau Q-nya sama. Jadi Q1, Q2 sama gitu maksudnya. Q1 sama dengan Q2. Nanti kita menyebutnya Q aja. Q, biar nggak bingung. Jadi nanti kita pakai yang Q aja. Nah,
Kemudian ini tadi keadaan satu, keadaan keduanya ditarik hingga 2 kali lipat. Jadi jaraknya atau D2. D2 sama dengan 2 kali D1. 2 kali D1. Ini untuk keadaan 2. 2 kali D1. Oke, kita langsung aja ke yang nomor yang A, soal A. Dicari usaha yang diperlukan, bukan. Ini untuk usaha itu berarti W ya. Biasanya W sama dengan delta U. Kita jadikan W sama dengan delta U. Nah, delta U itu pasif. Jadi perbedaan antara keadaan 1 dan 2 bisa ditulis W sama dengan U2 dikurangi U1 ya. Kurangi U1 delta U. Nah, ini sekarang kita mencari U-nya dulu. U atau energi dalamnya. Jadi untuk keadaan 1 energinya U1 sekian, kemudian untuk keadaan 2 energinya sekian, nah selisihnya itu usaha yang diperlukan, yang kita cari. Jadi kita mencari usahanya dulu, usaha energi satu, atau U1. Kita memakai sama ini, U sama dengan ini U1 ya, sama dengan setengah kali Q kuadrat per C1. Ini untuk setengah Q kuadrat per C1. Dan sekarang kita mencari ini untuk Q belum diketahui, C juga belum. Kalau C nanti kita cari di akhir aja. Sekarang kita mencari Q dulu. Q ialah karena Q itu muatan dan muatannya ini tetap ya. Muatannya sama muatan 1, muatan 2. Jadi kan rumusnya ICV C1 kali V1 sama dengan C2 kali V2. Karena Q1 sama dengan Q2. Jadi ini sama V2. Nah, dan karena ini di bawah pakainya C1, jadi kita pakai yang ini C1 aja. Kita masukkan, kita substitusikan, jadi 1 sama dengan setengah C1 V1 per C1. Nah, gini. Kita coret jadi setengah kali V1. Ya. Ini kuadrat ya Q-nya. Ini C kuadrat. Terus V-nya juga kuadrat. Nah, setengah C1 V kuadrat 1. Ya, gini. Ini untuk U1. Sekarang kita mencari U2. Dari U2 kita pakai persamaan yang sama. Bedanya ini C2. Dan karena Q sudah ketemu, kemudian kita cari yang C2. Nah, ini kalau kita misal memakai ini yang QC2V2, kan C2 bisa dicoret ya. Tapi V2 kita nggak tahu. Yang dicari kan V2. Jadi kita tidak bisa memakai yang C2V2 ini. Kita memakai tetap
C1V1 dan ini untuk C2-nya kita rubah ke C1. Ini mencari C2, cari C2. Ini fisikanya seperti puzzle. Jadi kalau misal kita mentok di satu, kita cari jalan yang lain. Oh, ini sekalian. Nah, mencari C2. Kan untuk rumus C, misal C2 ya. C2 sama dengan rumusnya var epsilon 0 dikali luas per D atau jaraknya. D-nya D2. Nah, ini. Untuk D2 sendiri, nah, kalau A kan udah ketemu ya. A tadi 0,4 ini. 0,2 meter persegi. Kemudian epsilon 0 juga sudah diketahui. Ini D2 belum diketahui. Yang diketahui ialah D2 itu 2 kali D1. Jadi kalau B1-nya sudah ketemu belum kita? Oh, ini D1 0,01. Jadi D2 0,02. Dan kita masukkan berarti. Jadinya 0,02 atau 2 kali D1. Kita bisa substitusikan jadi D2 sama dengan 2 kali D1. Biar 2 kali D1. Nah, ini aja. Biar lebih rapi. Kemudian ini kita balikan ke sini. Jadi 2 kali D1. Sedangkan kalau C1 kan epsilon 0 kali A per D1. Sedangkan kalau ini ada bedanya, ada duanya ini. Jadi sama dengan C2 itu setengahnya. Setengah dari C1. C1 setengah C1. Nah, karena itu kita bisa masukkan aja ke yang atas ini. Karena untuk ini kan di sini kita nggak bisa pakai C2V2 ya. Kita pakainya C1V1. Jadi kita setengah C kuadrat C1 kuadrat kali V1 kuadrat dibagi dengan C2. Nah, ini kan apa? Ini C1, ini C2. Jadi C2-nya kita jadikan C1 biar bisa masuk. Kita substitusikan C2. C2 kemana ini? Ke persamaan U1. Persamaan U. Maaf. Ini U2. Belum diganti. U2. Oke, yes. Persamaan U2. Kita copy aja. Kalau setengah berarti nanti ini dikali 2. Kali 2 per 1. Nah, kali 2 per 1. Terus ini diganti dengan C1. Ini untuk 2-nya kita coret. C1 juga kita coret. Jadi kita dapat terdapat U2 sama dengan C1 kali V1 kuadrat. Nah, itu untuk U2. Nah, ini kita mencari, selanjutnya kita mencari usahanya. Mencari usaha. Karena sudah ketemu U1, U2, tinggal kita cari selisihnya. Mencari usaha atau W. W sama dengan delta U sama dengan U2 kurangi U1. Di U2-nya ini W sama dengan, langsung kita masukkan aja
kurangi dengan U1, mana U1, nah ini 1,5-nya berarti ya, setengah. Jadi jawabannya setengahnya juga ya. Ini untuk usahanya jawabannya segini, dan ini karena V-nya udah kita ketahui tapi C-nya belum. Nah, sedangkan C1 sama dengan ini. Jadi tinggal kita masukkan aja. Ini sama dengan setengah, kita copy, dikali V1 kuadrat. Kalau kita cari angkanya, kita dapat 8,9 pangkat minus 5 Joule. Nah, ini untuk jawabannya. Ini untuk jawaban nomor 4. Yang A. Sekarang untuk yang B. Yang B kita mencari tegangan akhir atau apa? V2 ya, V2. V2-nya jadi kita kan diketahui Q sama dengan C1 kali V1 sama dengan C2 kali V2. Terus kalau kita cari V2-nya jadi V2, V2 sama dengan, tinggal balik harusnya dengan Q-nya aja. Ini C-nya siap saja. Oke, gini. Q per C2. Sedangkan C2 kita udah ketemu ya, C2 ini. Karena C2 setengah C1. Jadi kalau kita substitusikan C2 menjadi V2 sama dengan 2 kali Q bagi C1. Nah, ini. Karena Q sama dengan C1 V1 juga. Karena Q sama dengan C1 V1 juga. Jadi kita substitusikan Q V2 sama dengan 2 kali C1 V1 dibagi C1 sama dengan 2 kali V1 sama dengan, karena V1 1000 volt ya, di atas kita tadi ketemu 1000 volt ini, jadi langsung aja 2 kali 1000 sama dengan 2000 volt. Nah, ini untuk jawaban yang B, 4B.